meeting itu langsung akan terindikasi bahwa tulisan saya tentang definisi pengungkapan lingkungan menggunakan definisi yang sebenarnya terdapat pada karyanya si X. Tetapi saya tidak menyebutkan bahwa tulisan itu atau definisi itu adalah punyanya si X. Maka tulisan saya tentang definisi akan masuk dalam kategori plagiat. Ya. Nah, plagiarisme ini bisa dikurangi dengan cara apa? Dengan alat bantu. Tadi yang bagian terakhir dijelaskan oleh tim penyaji. Ada alat bantu untuk menata referensi atau daftar pustaka kita. Ya, yang umum digunakan ada dua, yaitu EndNote dan Mendeley. Ya. Kalau saat ini saya lebih sering menggunakan EndNote ya, karena kebetulan dari S2 saya familiarnya dengan EndNote. Kemudian sebagian lagi menggunakan Mendeley. Nah, keunggulan dari masing-masing software ini tentu saja ada, ya. Tetapi mana yang lebih baik itu tergantung pada kita, kebiasaan kita saja. Ya. Seperti halnya kalau kita mau melakukan analisis statistik, ada sebagian orang yang sangat fanatik menggunakan SPSS, ada yang sangat fanatik menggunakan eViews, ya sama aja sebenarnya. Nah, dengan adanya alat bantu penata, ya sebenarnya penata referensi atau penata daftar pustaka seperti Mendeley dan juga EndNote ini, diharapkan kita tidak lupa. Begitu kita misalnya nulis definisi tadi saya misalnya definisi pengungkapan lingkungan, saya masih ingat oh ini punyanya ICX. Langsung ketika nulis itu saya masukkan CX dengan bantuan Mendeley tadi atau dengan bantuan EndNote. Secara otomatis saya cuma tinggal mencari namanya, kemudian saya insert, langsung nanti yang muncul di dalam naskah saya, di bagian bawah naskah saya adalah informasi tentang referensi yang saya gunakan. Nama penulisnya siapa, tahunnya berapa, ya itu langsung keluar otomatis. Sehingga dengan demikian ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya plagiasi karena saya sudah mengakui bahwa di dalam tulisan saya ini ada pendapat orang lain yang saya kutip, yang saya gunakan untuk membangun argumentasi. Nah, seringkali mahasiswa itu ya siapa saja ya yang menulis, tetapi yang seringkali mengalami itu mahasiswa. Mahasiswa itu lupa karena sangat asik menulis. Ya, sangat asik menulis, lupa kalau ternyata dia mengutip pendapat orang lain. Nah, ini yang bahaya. Makanya saran saya ketika Anda menulis, jangan langsung ditulis saja, tapi Anda juga harus nulis sambil membuka referensinya itu punyanya siapa, kemudian langsung dimasukkan ya referensinya itu. Nah, untuk toleransi, ya ini yang perlu diperhatikan, toleransi batas plagiarisme, bukan plagiarisme sebenarnya ya, kesamaan, isomorfisnya, ya, kesamaan naskah tulisan kita dengan tulisan orang lain, itu yang layak dipublikasi itu di bawah 25%. Jadi kalau misalnya nanti Anda menulis skripsi atau Anda bikin artikel, ya ini kan Anda sedang bikin, nanti kalau Anda magang Anda juga harus bikin artikel ya, itu batasnya kesamaan, kemiripan dengan naskah lain itu adalah 25%. Di atas 25% itu nggak boleh. Ya, jadi Anda harus turunkan. Bagaimana cara turunkan angka bukan plagiarisme, kemiripan dengan naskah lain? Caranya dengan diparafrase. Jadi kalau Anda tadi saya contohkan, saya mengambil definisi pengungkapan lingkungan dari CX. Definisinya CX ini saya bahasakan lagi dengan bahasa saya. Tetapi tetap saya katakan bahwa ini adalah pendapat CX. Misalnya CX bilang, pengungkapan lingkungan adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan terkait aspek-aspek lingkungan, pencemaran, dan apa misalnya.
saya akan menggunakan bahasa saya sendiri untuk membuat definisi itu. Ya. Sehingga nanti kemiripannya dengan si X itu jadi turun. Nah, ini juga penting Anda latih membuat parafrase ini. Ya, membuat parafrase ini butuh latihan, sehingga kenapa Anda disuruh bikin rencana proposal atau disuruh latihan bikin proposal, supaya nanti Anda terbiasa memparafrase. Keuntungan kita kalau kita menggunakan referensi bahasa asing. Ya, kalau kita referensinya bahasa Inggris, secara otomatis ketika Anda menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia, terjadi parafrase, karena kan terjadi alih bahasa dari Inggris ke Indonesia. Yang jadi masalah adalah ketika Anda menggunakan referensi dengan bahasa yang sama dengan bahasa penulisan Anda. Kan kadang enak ya kita ngambil aja lah kalimat orang lain daripada pusing mikir gitu ya. Kalimat orang lain udah bagus, pakai aja gitu. Tapi kita kalau seperti itu pasti nanti kena kesamaannya tinggi. Similarity-nya jadi tinggi. Makanya harus kita parafrase seoptimal mungkin supaya nanti dia jadi lebih rendah kesamaannya. Oke, mungkin itu dulu. Monggo dari penyaji bisa dijelaskan dulu pertanyaan dari Mbak Riris tadi. Baik, Bu, izin masuk. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Riris tentang variabel extraneous. Dijelaskan bahwa selain variabel bebas yang telah ditetapkan untuk diteliti dalam setiap penelitian, ada variabel-variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi variabel terikat atau dependen. Variabel tersebut disebut sebagai variabel luar atau extraneous. Variabel extraneous dapat juga didefinisikan sebagai variabel bebas yang tidak dikendalikan. Salah satu cara untuk mengendalikan variabel luar ini adalah dengan menjaganya agar tetap konstan. Variabel luar yang dikendalikan atau dibuat konstan inilah yang disebut sebagai variabel kontrol, menurut Sugiono tahun 2008. Contohnya dari variabel extraneous ini yaitu misalnya ada penelitian terkait hubungan jumlah nelayan dengan jumlah ikan yang ditangkap. Keberadaan hubungan tersebut bisa diuji terhadap variabel extraneous seperti iklim pada saat itu. Modernisasi alat penangkapan yang digunakan juga termasuk salah satu contoh variabel extraneous. Terima kasih. Baik. Apakah sudah bisa dipahami, teman-teman? Jadi mungkin saya minta izin dibuat bisa share screen ya, supaya saya bisa masih hostnya sinten nggih? Saya diizinkan untuk bisa share screen. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, jadi tadi yang disampaikan itu secara matematis begini. Kalau kita melakukan penelitian misalnya dengan alat analisis regresi, ya, itu kan persamaan kita adalah Y sama dengan A plus B X plus E. Ya, ini persamaan dasarnya kalau kita melakukan uji regresi. Y ini adalah variabel dependent, di mana variabel ini variabilitasnya atau naik turunnya dia akan dipengaruhi oleh variabel X sebagai variabel independen. Kemudian selain X yang berpengaruh terhadap Y itu sebenarnya ada lagi, tetapi tidak didefinisi secara pasti atau tidak dibuat sebuah pernyataan secara pasti oleh si peneliti,
karena dia tidak tahu, karena saking banyaknya faktor lain, dia memasukkan ke dalam bagian E dalam persamaan regresi, artinya error. Error ini bukan kesalahan, ya, ini bukan kesalahan. Yang dimaksud sebagai error di sini adalah variabel-variabel lain yang ternyata berpengaruh terhadap Y, tetapi tidak dimasukkan ke dalam model. Ya, jadi kalau Anda melihat persamaan seperti ini artinya Y, ya, variabilitas Y itu ditentukan oleh X dan E. Nah, tadi yang ditanyakan sebagai variabel extraneous, ya, nggak usah extraneous, ya, berarti extraneous. Variabel extraneous itu ya E ini. Kenapa dia disebut extraneous? Karena dia berada di luar definisi penelitian. Ya. Sehingga kalau Anda lihat, jarang sekali ada penelitian yang punya variabel independen cuma satu. Ya. Seringkali variabel independennya bahkan ada yang sampai 5. Ya. Y sama dengan A konstanta, ya, B1 X1 plus B2 X2 plus titik, ya, sampai Bn Xn plus E. Ya. Nah, variabel-variabel yang didefinisi di sini itu ada 2 tipe. Ada variabel independen yang memang menjadi amatan penelitian, ya. Ada juga yang merupakan variabel yang sebenarnya bukan amatan penelitian, tetapi dari hasil-hasil penelitian terdahulu teridentifikasi sebagai faktor yang berpengaruh terhadap Y. Ya, contohnya, misalnya gini, kalau Anda bicara tentang, saya coba Y-nya di sini adalah prestasi akademis. Prestasi akademis. Kemudian X1-nya di sini adalah lama belajar. Kemudian X2-nya adalah apa ya? Minat terhadap bidang terhadap makul. Ya. Ini sebenarnya, misalnya saya melakukan penelitian ini. Apakah prestasi akademis mahasiswa itu dipengaruhi oleh lama belajar atau waktu yang diperlukan untuk belajar dan minat terhadap mata kuliah? Ini variabel amatan saya. Ya. Kemudian saya mau melakukan penelitian, saya harus tahu dulu apakah memang benar prestasi mahasiswa akademis seorang mahasiswa hanya dipengaruhi oleh lama belajar dan minat terhadap mata kuliah. Adakah faktor lain? Ya, misalnya, ditambah satu lagi, misalnya cara penyampaian, cara perkuliahan misalnya. Cara perkuliahan. Ya. Apakah benar hanya 3 ini? Oh, ternyata tidak.
penelitian terdahulu menyatakan bahwa ya prestasi akademis mahasiswa itu juga dipengaruhi oleh gender. Ya. Oh, gender, ada tambahan lagi. Udah Anda catat dulu. Silahkan tulis di sini. Faktor lain yang berpengaruh. Yang diketahui berpengaruh. Misalnya, 1 gender. 2 apa? Misalnya, 2 adalah misalnya usia. Gender, usia, kemudian misalnya ini 2 hal ini. Ya, misalnya 2 hal ini yang ternyata dari penelitian terdahulu diketahui bahwa dia berpengaruh terhadap prestasi akademis. Nah, kalau gitu saya sudah punya 3 variabel ini untuk diamati. Lama belajar, minat terhadap mata kuliah, dan cara perkuliahan. Nah, di sini saya sebenarnya perlu mempertimbangkan 2 hal ini. Gender dan usia. Kenapa? Karena dari penelitian terdahulu, ini 2 faktor yang diketahui berpengaruh terhadap prestasi akademis. Loh, tapi kan ini tidak jadi amatan saya. Iya, benar. Gender dan usia tidak menjadi amatan saya. Tetapi harus saya kendalikan. Tadi dikatakan harus dikendalikan. Maka saya akan memasukkan gender ya, menjadi P4 gender plus B5 usia plus E. Ini jadi persamaannya saya jadi seperti ini. Loh, kenapa kok masih ada E? Kan ini sudah dikontrol dengan gender dan usia. Harus tetap ada yang ditaruh di E. Karena apa? Faktor yang menentukan prestasi akademis mahasiswa kan tidak hanya 5 aspek ini. Ada variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model yang mungkin saja dia berpengaruh terhadap prestasi akademik. Nah, ini sedikit penjelasan hubungannya dengan statistik, ya. Makanya kalau Anda mau melihat bagaimana cara kita menganalisis hipotesis kita itu diterima atau tidak, itu yang pertama kan kita melihat nilai T, ya, T hitung. T hitung itu didapat dari mana? Ya, nanti kalau Anda masukin ke SPSS langsung dikerjain, nanti dia akan masuk ke sini, dia akan mendapatkan nilai T untuk koefisien B1, B2, B3, B4, B5. Ya. Kalau B ini koefisiennya signifikan, artinya dia terdukung. Maka lama belajar, misalnya ini signifikan, maka lama belajar terdukung sebagai faktor yang mempengaruhi variabilitas prestasi akademik. Demikian juga minat dan juga cara perkuliahan. Nah, kemudian ada yang namanya F. Ya. Nilai F atau F value. F value ini apa? F value ini adalah goodness of fit. Ketepatan model yang kita bangun membidik hubungan antara variabel Y dan variabel X. Semakin tinggi nilai F dari sebuah persamaan regresi, maka semakin tepat pula atau semakin bagus pula pemodelan itu secara statistik. Ingat loh ya, secara statistik. Kalau kita ngomong statistik berarti kita ngomongin angka, berarti kita ngomongin data yang ada gitu loh. Nah, kemudian selain F, ada juga yang namanya R square atau R kuadrat.
R kuadrat ini adalah indikator untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabilitas variabel dependen. Kalau R square, ya R square itu pasti di bawah 1. Nah, R square di atas 1 nggak mungkin. Kalau di atas 1 berarti modelnya salah itu. R square itu di bawah 1. 0, pasti. Kalau misalnya ada R square yang nilainya misalnya 0,34, kira-kira artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Kalau ada R square nilainya 0,34 artinya apa? Masa nggak ada yang mau jawab? Mohon izin menjawab, Bu. Monggo. Mungkin agak lupa ya Bu namanya apa, tapi kayaknya Nek itu harus 0 di atas 0,5 atau gimana gitu Bu? Oh, kalau Atau itu bukan. Kalau itu bukan? signifikansi. Itu Oh, oh, signifikansi. Ya, kalau signifikansi biasanya di bawah 0,05. Nah, kalau oh, ini R square. Tadi saya sudah katakan R square ini adalah kemampuan untuk menjelaskan kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nah, kalau misalnya dalam persamaan ini ternyata R square-nya 0,34 artinya apa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Monggo. Berarti hubungan antara variabel independen dan dependennya itu sebesar 0,34, begitu bukan? Nah, berarti 0,34 ini adalah jumlah yang bisa dijelaskan ataupun kemampuan lama belajar, minat terhadap mata kuliah, cara perkuliahan, gender, dan usia untuk menjelaskan prestasi akademik itu adalah 34%. Sisanya 66% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, ya. Jadi 34% itu dari sini sampai sini. Lama belajar, minat terhadap mata kuliah, cara perkuliahan, gender, dan usia. Tetapi sisanya, ya, 1 minus 0,34, ya, kan berarti 66%. 66% larinya kemana? Ke E. Dijelaskan oleh faktor lain. Artinya variabel extraneous-nya di sini besar sekali pengaruhnya. Ya. Kemungkinan kalau seperti ini F-nya pasti tidak terlalu tinggi karena kemampuannya model ini untuk membidik prestasi akademik ternyata hanya 0,34%. Tetapi ini untuk nilai sosial untuk penelitian ilmu sosial 0,34% itu cukup tinggi. Ya, jadi jangan khawatir. Nanti kalau misalnya ternyata skripsi Anda R square-nya kok jelek, kok 0,34, ya nggak apa-apa ya memang segitu mau gimana lagi. Ya. Jadi tadi penjelasan tentang variabel extraneous itu panjang ya. Dia berkaitan dengan hal-hal lain yang tidak bisa dikendalikan oleh si peneliti. Ya, kalau dalam penelitian yang sifatnya data sekunder misalnya ataupun data primer yang survei, ya, biasanya hanya bisa dibuat kontrol dengan variabel-variabel seperti ini. Tetapi kalau kita bicara tentang penelitian dengan mekanisme eksperimen, nah ini Anda bisa lihat kenapa orang masuk ke dalam laboratorium itu harus pakai pakaian yang sangat tertutup. Mengapa mereka sampai pakai ya hampir seperti APD ya. Kalau Anda teman-teman lihat mungkin kalau di laboratorium-laboratorium kesehatan itu
Ya, ini adalah salah satu cara supaya tidak ada variabel extraneous. Jangan sampai dia membawa sesuatu di dalam dirinya, ya, misalnya dia pakai baju biasa, baju yang dia pakai seharian, masuk ke dalam laboratorium, bisa jadi nanti temuannya dia itu ternyata dipengaruhi sama apa yang ada melekat di dalam dirinya dia, melekat di bajunya dia, melekat di rambutnya dia. Nah, makanya supaya tidak ada faktor-faktor yang mengganggu seorang laboran, seorang peneliti itu biasanya dia menggunakan kostum yang memang secara khusus didesain untuk di laboratorium. Ya. Itu tujuannya seperti itu. Termasuk kenapa warnanya putih. Ya, itu juga ya supaya jelas coba kalau baju di laboratorium warnanya hitam gitu kan, tumpahan apa-apa raketok. Ya. Ini jadi kalau di dalam penelitian laboratorium, salah satu cara untuk menghindari variabel extraneous adalah dengan membuat setting laboratorium itu seperti halnya keadaan asli. Ya, kalau Anda pengen contoh inilah, kalau Anda pernah melihat laboratorium untuk simulasi penerbangan, ya mungkin yang cowok-cowok tertarik dengan penerbangan, tertarik dengan otomotif. Anda bisa lihat di perusahaan-perusahaan penerbangan mereka pasti punya laboratorium yang digunakan untuk mempelajari pengaruh suatu hal ya dengan performa dari kendaraan ataupun pesawatnya. Nah, ini desain dari laboratorium untuk aerodinamika ataupun apapun itu didesain semirip mungkin dengan lokasi aslinya. Sehingga ketika orang masuk ke situ, orang akan merasa dia berada di kokpit. Dia berada di dalam mobil sebagai pengemudi. Dan dia akan distimulasi dengan distimulasi dengan banyak hal yang benar-benar selalu dirasakan atau dialami oleh seorang yang berada di posisi itu. Ya. Seorang astronot sebelum dia keluar angkasa, dia kan berada dia akan dilatih di ruang hampa udara selama berbulan-bulan. Tujuannya apa? Supaya dia membiasakan. Ya, oke. Itu untuk variabel extraneous. Mungkin ada hal lagi yang lain yang mau ditanyakan dari teman-teman sebelum nanti kita beralih ke mungkin ada yang mau volunteer menjelaskan rencana proposalnya. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo, silakan. Atau mungkin dari penyaji ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ibu, mohon maaf, izin masuk, izin bertanya. Monggo, Mbak. Saya Dila Manik Arfat. Sebelumnya, maaf izin bertanya, Bu. Kan kadang di kajian teori itu kan ada beberapa kutipan-kutipan kayak dari buku gitu ya, Bu ya. Nah, kadang itu pun juga terdeteksi di Turnitin atau di plagiarisme ya, Bu. Apakah kutipan seperti itu tetap
parafrase Bu untuk menurunkan nilai plagiarismenya Bu. Oke, jadi memang saran saya dari manapun referensi Anda, mau dari buku, mau dari artikel, sebaiknya diparafrase. Kecuali kalau memang tidak bisa, misalnya dari undang-undang. Kalau kita mau memparafrase undang-undang kan bisa jadi malah salah penafsiran. Makanya kalau dari undang-undang, dari peraturan, dari misalnya dari kitab, misalnya dari kitab suci atau apa, itu nggak boleh. Itu sudah biarkan saja. Dia similar sama naskah aslinya nggak apa-apa. Tetapi untuk hal-hal di luar itu sebaiknya diparafrase. Kalau misalnya itu kayak kitab undang-undang hukum pidana, termasuk mungkin SAK ya, standar akuntansi keuangan, kemudian kitab, itu sebaiknya biarkan saja. Anda kutip sebagaimana mestinya, tetapi Anda tetap sematkan, Anda harus masukkan bahwa ini bersumber dari mana. Jadi misalnya PSAK nomor sekian menyatakan bahwa, nah itu nggak apa-apa karena kan Anda sudah menggunakan kata PSAK nomor sekian menyatakan. Artinya Anda memang mengatakan bahwa ini katanya PSAK, bukan katanya saya. Kayak gitu ya. Ini katanya Quran surat sekian, bukan katanya saya. Ini katanya undang-undang apa gitu, misalnya undang-undang ataupun Perpres nomor berapa. Nah, yang memang ini sering terjadi, masalah seperti ini sering terjadi pada teman-teman di sektor publik. Karena teman-teman di sektor publik itu kan hubungannya sama undang-undang, sama kepres, sama surat keputusan menteri. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak bisa diparafrase. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang ternyata itu similar dengan undang-undang, ya sudah. Tetapi jangan sampai dia similar dengan tulisan orang lain. Ya, jadi dipisahkan. Kalau misalnya itu memang sumber baku yang nggak boleh diudak-udak dari Pancasila, undang-undang itu nggak bisa diudak-udak, biarkan seperti itu. Tetapi jangan lupa disampaikan bahwa ini bersumber dari. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak ya? Bisa Ibu, terima kasih Ibu. Oke, monggo yang lainnya. Mohon izin bertanya, Bu. Monggo. Tadi kan Ibu bilang kalau untuk seperti undang-undang tersebut kan tidak perlu diparafrase dan lain-lain. Cuman kan saya sebagai yang memilih ASP itu masih bingung, Bu. Maksud saya adalah ketika saya mengambil dari undang-undang atau perpres tersebut, berarti nanti saya kepikiran gini, Bu. Di daftar pustakanya bagaimana ya? Apakah ditulis atau enggak gitu, Bu? Nah, Terima kasih. harus. Nah, itu pentingnya, benar. Ini pentingnya kita memasukkan sumber ya. Jadi kalau misalnya tadi referensi dari tulisan orang, otomatis bisa ya kita masukkan oh ya, masuk ke referensi, masuk ke Mendeley. Tapi kadang kita lupa kalau itu undang-undang. Kita lupa kalau itu surat edaran menteri. Kita lupa kalau itu surat edaran OJK misalnya. Nah, Anda tetap harus menuliskan itu. Ya, tetap harus menuliskan. Jadi misalnya di dalam naskah itu Anda nulis undang-undang nomor sekian tentang desa atau tentang pengelolaan desa misalnya. Di dalam daftar pustaka Anda harus tetap menuliskan undang-undang nomor sekian tentang apa, ya. Kalau untuk penulisannya Anda bisa cek lah Republik Indonesia, apa gitu ya. Tapi tetap harus dimasukkan. Termasuk misalnya itu kitab suci. Sebaiknya tetap dimasukkan karena itu adalah referensinya juga. Nah, hanya kalau misalnya kitab suci itu ada beberapa pihak yang mengatakan udahlah nggak usah ditulis karena toh juga siapa yang mau siapa yang mau mengolah-ngolahi atau mengganti ucapannya yang ada di dalam kitab suci ya. Tapi ya kalau misalnya memang Anda merasa itu ya ditulisin aja ya. Nah, Al-Qur'an atau Alkitab atau apa gitu ya. Kalau misalnya kaitannya sama istilahnya hal-hal yang bersifat kerohanian gitu ya.
Nah, ini penting. Jadi bisa jadi nanti Anda itu di dalam daftar pustakanya akan banyak sekali undang-undang. Nggak apa-apa, karena memang Anda menggunakan itu. Ya, jadi jangan sampai nggak dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan malah Anda keliru. Ya, gitu ya Mas ya. Ya Bu, terima kasih atas masukannya Bu. Oke, monggo yang lain. Oke, kalau memang tidak ada, berarti ini sudah jelas semua ya untuk materi publikasi. Kemudian berikutnya, mungkin kalau misalnya teman-teman merasa sudah tidak sanggup lagi kuotanya di Zoom, kita bisa pindah ke Telegram. Saya minta satu mahasiswa secara volunteer atau sukarela menjelaskan tentang rencana penelitiannya yang sudah dibuat di dalam proposal. Monggo saya serahkan kepada tim penyaji, apakah Anda kita mau stay di sini atau mau ke Telegram. Sebelumnya mohon maaf Bu, apabila nanti pindah ke Telegram untuk yang volunteer tadi menjelaskannya di Telegram Bu. Bisa pakai PowerPoint-nya atau misalnya materinya di-upload saja, kemudian nanti dia bisa menjelaskan pakai voice note. Tapi kalau misalnya memang dianggap sulit, silahkan presentasi di sini, kemudian nanti diskusi di Telegram nggak apa-apa. Monggo, dipilih yang mana. Monggo, teman-teman mau milih gimana? Kita diskusi di Telegram nggak apa-apa. Nanti sambil teman-teman mengirimkan pakai voice note dulu. Satu mahasiswa saja. Secara garis besar jelaskan penelitianmu tentang apa, kemudian alasannya. Ya secara garis besar apa yang ada di dalam proposalmu. Tidak harus semua, inti-intinya saja. Monggo, gimana? Mau di sini atau pakai Telegram? Silahkan. Apa mau di sini kemudian diskusi di Telegram? Yang volunteer, monggo. Mau bagaimana? Mohon izin Bu. Ya. Mungkin saya saja yang menjadi volunteer Bu. Oh ya, berarti mau di sini sekalian? Iya, tapi mohon maaf Bu, karena di rumah lagi mati lampu, terus karena memang laptopnya baterainya bocor, jadi saya bisanya mengirim file di Telegram, terus saya penjelasannya di Zoom Bu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggih. Mohon izin membagikan file nggih Bu. Nih, monggo. Sedang loading. Mohon izin sambil memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Monggo. Nama saya Yuda Erlangga Prasetya, NPM 910104019. Jadi di sini saya
mempresentasikan atau proposal penelitian dengan judul analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang di tahun 2019 sampai 2019 dan 2020. Fenomena menghadapi pandemi. Kan untuk masyarakatnya itu sangat sulit pendapatannya, atau masing-masing daerah itu sangat sulit pendapatannya. Sehingga untuk pembangunan daerah itu ada benar-benar terhambat. Lalu untuk isunya sendiri adalah ada retribusi daerah itu dapat membantu dari pemasukan untuk pendapatan asli daerah. Mengapa? Karena ketika pandemi saat ini harusnya seperti wisata, hotel, dan lain-lain yang sudah mulai buka, itu sudah mulai ada pemasukan. Selain itu, hal tersebut pemasukannya bukan dari beban masyarakat, tapi adalah beban dari orang lain ke dalam daerah itu sendiri. Jadi masyarakat tidak terbebani gitu, Bu. Karena pajak pun dikurangi oleh negara itu sendiri. Untuk fenomena dan isunya sebagai itu. Terus untuk latar belakang, seperti yang ada di PowerPoint, mungkin tidak saya bacakan, tapi untuk intinya adalah di sini saya menjelaskan untuk paragraf pertamanya adalah pandemi hubungannya dengan potensi daerah. Selanjutnya, untuk paragraf keduanya adalah mengenai otonomi daerah serta kemandirian yang jatuhnya adalah kemandirian daerah, di mana kemandirian tersebut didapatkan dari pendapatan asli daerah tersebut menurut pasal 33 tahun 2004, di mana pendapatan asli daerah tersebut juga berasal dari sumbernya sendiri, yaitu retribusi daerah dan pajak daerah. Namun di sini yang saya ambil adalah retribusi daerah menurut tahun UU Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Untuk rumusan masalah saya, yaitu berdasar latar belakang di atas, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana retribusi daerah Kota Magelang tersebut berpengaruh kepada pendapatan asli daerah Kota Magelang. Yang dimaksudkan adalah persentasi pengaruhnya dari pendapatan retribusi daerah tersebut sebenarnya seberapa sih gitu. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Magelang tahun 2019 dan 2020. Lalu untuk manfaat penelitian, yaitu untuk penulis sendiri mengetahui menambah pengetahuan serta pengalaman penulis dalam pemahamannya terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah serta pengaruhnya. Untuk instansi pemerintahan, yaitu dengan diketahuinya pengaruh tersebut dapat digunakan sebagai acuan pemerintah guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Untuk identifikasi masalah, saya bacakan, sebagai salah satu negara yang menetapkan otonomi daerah, Indonesia jelas memberikan hak dan kewajiban pada setiap daerahnya untuk diurus sendiri. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus menjadi mandiri dengan mengandalkan pendapatan daerah masing-masing. Pendapatan suatu daerah dari pendapatan asli daerah, yang salah satu sumbernya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah setiap tahunnya itu mengalami perubahan, termasuk pada tahun 2019 dan 2020. Termasuk pada Kota Magelang sendiri pun, retribusi pada kota tersebut mengalami perubahan. Dikarenakan banyak kejadian, terutama pandemi ini, yang melanda negeri ini. Dari perubahan tersebut, jelas berpengaruh terhadap kemana retribusi tersebut diarahkan. Jadi, dengan adanya perubahan nominal dari pendapatan retribusi ini, nantinya dapat dilihat keterpengaruhannya terhadap pendapatan asli daerah. Lalu, untuk tinjauan pustaka dan landasan teori, mungkin saya sebutkan saja apanya saja. Untuk tinjauan pustaka, saya mengambil dari retribusi daerah dan hanya pendapatan asli daerah saja. Karena di sini yang saya jelaskan,
retribusi daerah sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai dependennya. Untuk landasan teori, saya menggunakan teori pembangunan ekonomi daerah, lalu teori keagenan, teori retribusi, dan teori pendapatan asli daerah. Untuk selanjutnya, metode penelitian saya ada pendekatan dan jenis penelitian, menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Untuk sumber data penelitian ada berasal dari data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Magelang dan PPID Kota Magelang dengan penggunaan time series karena di situ 2019 dan 2020. Lalu untuk tempat dan waktu yaitu di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia dengan waktu yang diliti adalah 2019 dan 2020. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri yaitu studi dokumen maksud saya, yaitu dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk penelitian. Untuk teknik analisis datanya ada uji hipotesis, ada uji asumsi klasik, dan regresi linear sederhana. Sekian presentasi dari saya untuk proposal penelitian saya. Monggo untuk ada pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Mas Yuda. Jadi terima kasih untuk jadi volunteer pagi ini berkaitan dengan rencana proposal yang tadi disampaikan oleh Mas Yuda. Oke, kita sudah tahu bahwa ini berarti ada berapa variabel independen, teman-teman? Hanya ada satu, Bu, independennya. Ya, jadi Mas Yudanya nggak usah jawab, teman-temannya biar yang jawab. Oke, jadi ada satu variabel independennya ya, yaitu tadi retribusi ya. Retribusi daerah, kemudian variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Nah, untuk penelitian-penelitian sektor publik, mungkin perlu lebih banyak digali, ya, misalnya PAD ini sebenarnya yang mempengaruhi PAD itu apa saja, ya? Karena kadang ini jangan sampai kemudian kita melakukan penelitian terhadap variabel yang sebenarnya dia secara matematis itu berhubungan. Jadi misalnya yang saya takutkan gini, PAD pendapatan asli daerah itu sebenarnya berasal dari retribusi, dari pajak, dari apa, sehingga kalau misalnya dia diregresi, ini jadi nggak bunyi. Wong sebenarnya PAD ini dibentuk oleh retribusi gitu loh. Bisa nangkep nggak teman-teman? Ya, jadi kalau misalnya saya larikan ke laporan keuangan gitu, misalnya kita ngomong soal aset, hubungan antara aset, total aset dengan kas gitu misalnya. Loh, salah satu bagiannya dari aset itu kan kas. Nah, kalau saya meneliti hubungan antara aset dengan kas dengan aset, kemungkinan kan nanti dia pasti signifikan, tapi sebenarnya kan nggak boleh, wong ini kas itu kan bagiannya dari aset gitu loh. Bisa menangkap yang saya maksudkan, teman-teman? Ya, secara matematis sebuah variabel itu jangan sampai dia memang merupakan bagian dari variabel lain. Kecuali kalau misalnya PAD itu ditentukan oleh nilai PAD sebuah daerah itu tidak, maksudnya retribusi itu bukan komponen rumusnya, PAD gitu loh. Maksud nggak maksud saya? Tadi kalau misalnya, nah itu harus dicek dulu. Jadi kalau misalnya memang dia ternyata secara matematis dia merupakan bagian dari PAD, takutnya saya nanti ini hanya main matematika aja. Hubungan secara teoritisnya jadinya tidak bunyi. Ya. Nah, makanya kalau bisa untuk
saran saya untuk penelitian proposalnya Mas Yuda, cari faktor lain selain retribusi yang diduga juga berdampak pada PAD yang dalam kurun waktu 2019 sampai 2020 juga terdampak oleh pandemi. Cari faktor lain. Cari faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap PAD yang selain retribusi gitu loh. Nah, nanti di situ kan kita jadi bisa ngelihat, oh iya memang ini bukan persamaan matematis gitu loh. Yang kita uji itu bukan persamaan matematis aja. Ini dari dulu memang kami sempat berdiskusi ya untuk variabel-variabel yang dia sebenarnya punya hubungan secara matematika, kalau diuji itu layak atau tidak sih gitu. Nah, ini supaya tidak ada pertanyaan tentang itu, ada baiknya Mas Yuda cari variabel lain untuk menambah. Jadi variabelnya X-nya nggak cuma 1. X-nya jadi 2. Ya, mungkin retribusi daerah dan apa. Ya, coba dicari yang lain. Ya. Nah, kemudian untuk fenomena, oke, kita bisa ngangkat karena penurunan ini yang teman-teman perlu perhatikan ya ketika mengambil sebuah judul penelitian. Kadang judulnya sama, tetapi kita bisa membidik dari fenomena yang berbeda. Nah, saya rasa penelitian tentang retribusi dan juga PAD itu sudah lama, sudah banyak sekali. Tetapi mungkin di sini konteks khusus yang diambil Mas Yuda adalah pandemi. Dihubungkan dengan apa? Penurunan jumlah kunjungan pada objek-objek wisata yang merupakan objek retribusi dan juga kunjungan terhadap hotel dan juga restoran ya akibat pandemi. Nah, ini dampaknya kepada penerimaan retribusi seperti apa? Nah, ini perlu dijelaskan dulu. Mas Yuda harus punya data. Ya, harus punya data tentang penurunan jumlah retribusi. Ya, penurunan jumlah retribusi yang paling fatal dari retribusi apa? Misalnya kalau di Magelang itu yang paling tinggi retribusinya dari apa? Apakah memang benar dari tempat wisata atau jangan-jangan pendapatan retribusinya Magelang paling tinggi justru lewat papan reklame. Ya, papan reklame itu kan juga kena retribusi itu. Nah, kalau misalnya ternyata dia lewat papan reklame, berarti nanti kemungkinannya hasilnya Mas Yuda malah tidak signifikan. Ya. Jadi coba dicek dulu, misalnya cari-cari data, ya iseng-iseng aja sambil nyari di BPS gitu tahun 2019 berapa, 2020 berapa. Mungkin malah boleh ambil 5 tahun terakhir misalnya. Berapa jumlah retribusi, berapa PAD-nya Magelang, kemudian penurunannya di masa pandemi itu berapa persen, kemudian mungkin dicarikan data lagi tentang berapa banyak sektor usaha yang tutup selama masa pandemi, sehingga untuk memperjelas bahwa memang terjadi penurunan potensi keuangan daerah. Ya, potensi pemasukan daerah memang mengalami penurunan selama pandemi. Ini diambil dari beberapa contoh. Yaitu untuk membangun latar belakangnya. Nah, kemudian perlu juga dilihat retribusi ini sebenarnya persentase terhadap PAD-nya berapa persen. Jangan-jangan memang retribusi daerah ini kontribusi terhadap terhadap penerimaan daerahnya memang kecil. Jangan-jangan memang cuma 10%. Ya, ini bisa saja ya, bisa saja kita bisa saja terjadi. Kita baru ingat bahwa oh iya ya, ini ternyata kecil ya. Berarti kalau tidak signifikan ya pantas, memang aslinya dia cuma 10%. Tapi kalau ternyata retribusi daerah itu berperan besar, ya, misalnya kayak di Bali itu pasti retribusi daerah terhadap PAD itu perannya gede banget. Ya, kenapa? Karena memang
pendapatannya daerah dari sektor pariwisata sebagian besar larinya ke retribusi misalnya. Nah, ini perlu fakta-fakta atau data-data seperti ini nanti perlu dimasukkan ke dalam pendahuluan supaya kita bisa merumuskan masalah dengan lebih jelas. Nah, yang mau jadi arahan masalah kita itu, yang mau jadi penelitian kita itu apa sih sebenarnya? Ya, apakah hanya sekedar pengaruh, apakah retribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, atau kita mau menginvestigasi secara deskriptif, bukan deskriptif sih, kalau secara inferensi itu selain pengaruh, apakah ada faktor lain yang berpengaruh terhadap PAD atau gimana? Nah, ini perlu diperjelas, ya. Jadi untuk teman-teman yang lain yang perlu diperhatikan untuk membangun sebuah penelitian, yang pertama jelas Anda harus dapat fenomena, ya, fenomena yang menarik. Ya, tadi sudah ada fenomenanya pandemi. Pandemi terus dikaitkan dengan apa? Penerimaan daerah. Penerimaan daerah dari sisi apa? Dari sisi retribusi. Mungkin Mas Yuda bisa ngelihat pajak daerah, ya, selain retribusi, mungkin pajak daerah bisa dilihat juga apakah itu berpengaruh, atau mungkin faktor yang lain bisa dilihat juga. Nah, kemudian selain fenomena, kita juga harus melihat fakta. Ya, fakta itu data. Data bicara apa tentang itu? Ya, kalau kita bilang ada logika kita, selama pandemi ada penurunan retribusi, ada penurunan penerimaan daerah, sehingga pembangunan daerah itu menjadi terhambat. Tapi sebenarnya mungkin bukan hanya itu. Bisa jadi pembangunan daerah itu terhambat karena pemerintah mengarahkan atau melakukan pergeseran prioritas yang tadinya itu untuk pembangunan secara fisik menjadi penanganan COVID-19. Nah, ini jangan-jangan malah nanti kalau nggak signifikan justru karena faktor lain ini, ya, karena ada pengalihan dana untuk penanganan COVID-19. Ya. Nah, ini perlu dilihat lagi data-datanya, perlu dilihat lagi fenomenanya yang sebenarnya terjadi seperti apa. Kemudian kalau ada penurunan pendapatan asli daerah itu terus dampaknya seperti apa? Apakah benar penurunan laju pertumbuhan pembangunan itu hanya karena pandemi atau karena ada penurunan PAD atau bagaimana? Ini supaya nanti hubungannya akan lebih jelas satu sama lain. Ya, ini untuk membangun logikanya seperti itu, ya. Sehingga memang saya sarankan kalau Anda membuat proposal penelitian, entah nanti menjadi skripsi ataupun yang lain, usahakan dalam 3 halaman pertama itu Anda sudah bisa menjelaskan kepada pembaca sebenarnya yang menjadi masalah Anda itu apa. Ya, dalam 3 halaman pertama, maksimal 5. Ya, maksimal 5 halaman pertama itu Anda sudah bisa menjelaskan masalahnya itu ini loh, sehingga saya perlu meneliti ini. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semakin bertele-tele kita menyampaikan suatu masalah, maka kemungkinan besar orang tidak akan nangkap masalah kita apa. Ya, makanya tadi saya katakan ada baiknya dalam 5 halaman pertama Anda usahakan sudah bisa menyatakan permasalahan Anda itu apa yang ingin Anda lakukan, mengapa itu perlu dilakukan. Nah, itu sudah menjadi hal yang penting dari bab 1. Ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu. Baik dari Mas Yuda maupun teman-teman yang lain, monggo. Mohon izin bertanya, Bu. Monggo. Berarti mungkin di sini kesalahan saya adalah dari kejelasan kurangnya ketidakjelasan kurangnya itu dari variabel sama pengkhususan dari judul penelitian saya ya, Bu ya. Ya, pertama
variabelnya mungkin ada baiknya ditambah, ya. Kemudian istilahnya itu selain menambah variabel, kamu juga perlu mengeksplorasi sebenarnya penerimaan asli daerah itu, pendapatan asli daerah itu, faktor yang mempengaruhi apa saja. Sehingga kamu bisa mengeksplorasi lebih banyak, tidak hanya dari sisi retribusi, tapi mungkin nanti ada faktor-faktor lain yang bisa dimasukkan juga, ya, yang bisa diperhitungkan juga, supaya nanti modelmu, penelitianmu itu tidak hanya seperti matematika aja, ya, tidak hanya ngomong soal jumlah bahwa jumlahnya pendapatan asli daerah itu dipengaruhi oleh retribusi itu hanya karena matematis aja, tetapi juga memang karena secara teori ada hal-hal yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Ya gitu, Mas. Oh, gitu. Terima kasih. Yang lain mungkin teman-teman ada yang mau berkomentar, monggo. Yang dari sektor publik mungkin. Ibu, mohon maaf, izin bertanya. Ya. Seperti ini, Bu. Misalkan saya menggunakan laporan keuangan suatu pemerintah, gitu, Bu. Tetapi saya juga melakukan survei, Bu. Nah, untuk sumber datanya berarti saya campuran atau hanya surveinya saja ya, Bu? Dua-duanya. Berarti nanti kamu menyatakan bahwa data penelitianmu ini bersumber dari satu, laporan keuangan daerah, yang kedua, hasil survei terhadap siapa. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu kebetulan misalnya mau ngomong soal kualitas laporan keuangan gitu, sehingga salah satu data yang kamu ambil misalnya pendapat auditor gitu, pendapat auditor yang ada di dalam laporan keuangan daerah misalnya. Kemudian kamu juga ingin mensurvei para pegawai atau mungkin juga orang-orang inspektorat daerah misalnya. Ya sudah, kamu sampaikan bahwa penelitianmu ini menggunakan dua data yang bersumber menggunakan data yang bersumber dari dua hal, yaitu pertama laporan keuangan daerah, yang kedua survei. Ya, survei terhadap siapa? Kamu sebutkan survei terhadap auditor, survei terhadap apa, survei terhadap apa. Itu ya, Mbak ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Monggo. Sebelumnya saya Latifah Fitriani dengan NPM 1910104006. Izin bertanya, Bu, terkait apabila kita menggunakan sumber datanya seperti yang Dila tadi katakan, menggunakan laporan keuangan dengan survei, apakah pengujiannya juga dilakukan secara 2 kali ya, Bu, atau bagaimana? Terima kasih. Untuk pengujian itu tergantung masalah yang mau kamu pecahkan. Jadi sebenarnya kan data itu bisa bersumber dari apapun. Yang menjadi pokok permasalahan adalah kamu mau melakukan penelitian itu dengan alat analisis apa. Ya. Kamu mau melakukan penelitian, kemudian nanti kamu mau menganalisis pakai regresi, datanya bersumber dari hasil survei dan laporan keuangan, ya bisa saja, boleh-boleh saja. Ya, asalkan kembali lagi itu dalam level yang sama loh ya. Jadi jangan kemudian laporan keuangannya itu levelnya daerah, kemudian nanti surveinya itu levelnya individu, ya itu jomplang gitu. Kalau misalnya pemerintah daerah ya pemerintah daerah, ya SKPD ya SKPD gitu. Jadi harus sama levelnya. Jadi kalau misalnya kamu mau melakukan survei tentang kualitas laporan keuangan, kemudian laporan keuangan itu apa? Laporan keuangan per SKPD kah? Kemudian nanti kalau misalnya memang mau bikin survei, ya surveinya yang menjadi responden adalah per SKPD. Jadi
Di suatu daerah itu SKPD-nya ada berapa, ya itu kamu kasihin satu-satu. Jangan per orangnya di satu SKPD tok, gitu loh. Ya. Kenapa? Karena nanti levelnya nggak sama. Ya, levelnya harus sama. Jadi untuk alatan untuk mengujinya tergantung kamu mau mengujinya itu pakai berapa cara. Apakah memang masalahmu itu cuma satu, bisa diselesaikan dengan regresi, ya, atau memang dua masalahmu. Jadi misalnya yang saya maksud gini, apakah memang kamu hanya menggunakan satu persamaan, atau memang kamu juga mau melakukan hal lain? Saya pernah melakukan penelitian, pertama saya pakai regresi, kemudian saya pakai uji beda. Nah ini berarti kan saya dua kali pengujian, dua kali melakukan analisa statistik. Yang pertama saya pakai regresi dulu, regresi berganda. Kemudian karena saya mau melihat apakah ada perbedaan antara dua kelompok dalam penelitian yang saya lakukan, nah saya lakukan uji beda. Nah ini berarti kan dua hal yang saya lakukan. Seperti itu. Itu ya Mbak Latifah ya. Oke, Bu, terima kasih. Oke. Monggo, masih ada lagi? Maaf Ibu, izin bertanya. Monggo Mbak Juliana. Iya Ibu, saya izin bertanya mengenai landasan teori yang mungkin digunakan di penelitian-penelitian. Untuk menentukan landasan teori tersebut, itu sebenarnya bagaimana ya Bu caranya? Karena seperti yang sudah saya baca dan ketahui juga, mungkin dari beberapa teman-teman juga, biasanya landasan teori itu terpacu oleh variabel independen yang kita gunakan. Namun ada beberapa penelitian juga yang menggunakan teori di luar dari variabel tersebut, Bu, seperti teori keagenan dan lain sebagainya. Lalu untuk menentukan landasan teori kita tersebut, bagaimana ya Bu caranya? Karena saya pribadi juga masih kurang paham dan bingung, Bu. Terima kasih. Oke. Jadi yang disebut sebagai landasan atau tinjauan teoritis ini adalah ada dua hal, ya. Yang pertama mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang kita ambil, ya, topik yang berdekatan dengan isu yang kita ambil. Kemudian yang kedua, ground theory atau teori, bukan ground theory sih, grand teori besar yang menaungi penelitian-penelitian yang berada pada isu tersebut. Jadi misalnya, saya mau melakukan, kebetulan saya di keuangan, saya mau melakukan penelitian tentang CSR, ya misalnya. Di CSR ini, saya akan mencari dua hal. Pertama, saya mencari artikel-artikel, misalnya CSR dan kinerja keuangan lah yang gampang. CSR dan kinerja keuangan perusahaan. Saya akan mencari pertama artikel-artikel yang menjelaskan tentang atau topiknya itu berkaitan dengan CSR dan kinerja perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan mencari teori yang menjelaskan tentang fenomena CSR. Mengapa? Saya harus tahu juga sebenarnya CSR ini bisa dianggap sebuah tindakan yang seperti apa sih gitu. Fenomena CSR ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan teori apa sih? Kenapa kok perusahaan melakukan CSR? Nah, kemudian dari hasil itu saya dapat dua kelompok landasan teori. Landasan teori saya yang pertama berisi hasil-hasil penelitian terdahulu. Misalnya ada 50 penelitian, 20 mengatakan berpengaruh positif, kemudian 15 mengatakan berpengaruh negatif, 15 mengatakan tidak berpengaruh misalnya. Kemudian saya juga dapatkan landasan teori yang berupa teori besar atau grand teori tadi, teori inti, teori dasar,
yang menjelaskan tentang fenomena CSR. Ternyata misalnya ada dua teori yang menjelaskan tentang CSR. Pertama, teori stakeholder, ya, teori pemangku kepentingan, dan yang kedua adalah teori signaling misalnya. Teori stakeholder bilang apa? Perusahaan itu kalau pengen survive, dia harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkepentingan dengan dia. Nah, dalam hal ini masyarakat akan dianggap sebagai salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Nah, sehingga perusahaan mau tidak mau harus melakukan aktivitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya mereka harus peduli terhadap masyarakat. Nah, kemudian dari sinilah muncul fenomena kegiatan CSR yang berupa charity atau amal bakti. Misalnya dia melakukan basar, dia melakukan pemberian bingkisan, sunatan massal dan lain-lain. Kenapa? Karena bagi dia ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya masyarakat, tetapi dia juga bisa sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat secara tidak langsung bahwa dia peduli terhadap masyarakat. Nah, ini berarti kan saya punya dua kelompok teori, ya. Teori yang berasal dari memang grand teori besar, yang tadi saya sebut sebagai stakeholder teori, kemudian ada yang berasal dari penelitian-penelitian lain. Gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Juliana mau bikin landasan teori, silahkan. Yang pertama, cari artikel-artikel yang berkaitan dengan isu penelitian yang ingin Mbak Juliana angkat atau teman-teman angkat. Dan yang kedua adalah teori besar yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Saran saya, jangan Anda pakai agensi teori. Agensi teori itu adalah teori teori yang sangat mendasar dalam akuntansi. Karena akuntansi sendiri sebenarnya adalah timbul karena proses keagenan, ya. Jadi jangan semata-mata hanya teori keagenan. Coba cari teori lain yang mungkin lebih spesifik. Apakah teori institusional, apakah teori tadi stakeholder atau teori atribusi untuk auditing, ya. Pengauditan itu banyak teori atribusi. Banyak teori-teori dasar di luar sana banyak sekali. Nah, silakan Anda gunakan yang kira-kira itu cocok untuk menjelaskan fenomena yang Anda ambil. Kayak gitu ya, Mbak Juliana? Baik, Ibu, cukup jelas. Bisa Terima dipahami kasih ya? banyak, Bu. Bisa Iya, Ibu. dipahami ya? Oke. Baik. Masih ada teman-teman yang mau bertanya? Ini bagi teman-teman yang sudah mengerjakan proposal, pasti Anda sudah punya bayangan. Kesulitannya di mana, kira-kira Anda mau bertanya apa, semestinya Anda sudah mulai bisa dapat. Ya. Karena kalau teman-teman sudah mulai mengerjakan, pasti teman-teman sudah mulai menemukan, oh iya bikin ini kok sulit ya, bikin ini kok sulit ya. Nah, ini Anda silahkan tanyakan pada saat itu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk selanjutnya, berarti mungkin kita cukupkan dulu untuk kuliahnya. Nah, sebenarnya begini teman-teman, berkaitan dengan rencana kita tatap muka. Saya itu terus terang saja agak sedikit merasa nanggung ya, 50 menit itu. Tetapi mungkin nggak apa-apa, nanti kita siasati saja. Jadi teman-teman silahkan share, teman-teman yang ingin maju atau menyampaikan proposalnya silahkan share materi itu dari dari Telegram, ya silahkan Anda share dari pagi. Kemudian kalaupun kita nanti hadir di kampus, nanti kita bisa melakukan diskusinya bisa lewat lewat Zoom ataupun juga bisa melakukan lewat Telegram untuk diskusi terhadap hal tersebut. Tapi mungkin lebih efektif pakai Zoom ya. Kemudian
Saya sedang mau memberikan opsi pada teman-teman. Kalau misalnya yang hari Senin ini saya ganti hari, soalnya juga ada praktek akuntansi luar publik ya hari Senin itu ya. Soalnya hari Senin itu kebetulan seringkali kami ada koordinasi, jadi gini aja lah, kita fleksibel. Kalau misalnya memang kita memungkinkan untuk tatap muka, kita lakukan tatap muka. Tapi kalaupun tidak, di hari Senin ya, kalaupun tidak, kita melakukan tatap mukanya di hari Rabu jam 9. Ya. Jadi alternatifnya untuk teman-teman yang akan melakukan pertemuan tatap muka, kalau tidak bisa hari Senin, kita lakukan tatap mukanya hari Rabu jam 9. Kan jam 11 Anda AKL, Anda AKL, kemudian jam 9-nya, jadi paginya Anda kuliah metopen dulu. Ya, 1 jam. Itu hanya untuk diskusinya, jadi diskusi terbatas. Tapi untuk kuliah resminya kita tetap harus. Ya, itu teman-teman. Jadi saya rasa pertemuan tatap muka ini kita manfaatkan untuk konfirmasi kalau memang ada teman-teman yang merasa sangat kesulitan, silahkan Anda ikut kuliah tatap muka. Tapi kalau memang misalnya masih bisa menggunakan online, saya sarankan kita pakai online dulu aja. Baik, begitu teman-teman. Ya, saya rasa untuk hari ini sudah cukup. Untuk minggu depan silahkan teman-teman siapkan PPT-nya juga. Ya. Nanti untuk mekanismenya seperti apa, insya Allah kita bicarakan lebih lanjut. Baik, waktu saya serahkan kepada penyaji. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman. Selamat pagi. Monggo penyaji. Izin Bu, mohon izin Bu, ingin tanya sekali lagi. Kan untuk penelitian yang saya buat, proposal penelitian yang saya buat itu kan ada cukup banyak kesalahan ya Bu ya. Berarti ini saya mengulang kembali, membuat lagi, atau sudah diperbaiki saja Mbak. Jadi diperbaiki saja, dibenahi saja, dibenahi dalam arti kamu coba perbaiki lagi, kemudian misalnya ada variabel yang bisa ditambahkan, nanti perbaikan semua ya, semua mahasiswa mengirimkan perbaikan atas proposalnya setelah kita pembahasan selama berapa ini ya berarti 6 kali tatap muka ini, pembahasan setelah 6 kali tatap muka Anda kirimkan menjelang ujian. Jadi saya pengen tahu before after-nya. Setelah ada pembahasan, Anda memperbaikinya jadi seperti apa. Ya. Walaupun tidak semua mahasiswa mungkin akan berkesempatan mempresentasikan, tetapi kan setidaknya teman-teman dari mengamati teman-teman yang lain yang berpresentasi, teman-teman bisa mengenali, oh ya saya melakukan kesalahan ini, oh ya ini harus diperbaiki ya. Jadi silahkan nanti menjelang ujian akhir semester, hasil perbaikan proposalnya dikirimkan juga. Ya, gitu. Oh, berarti jika ada nantinya ada perubahan dari variabel, ada perubahan dari teori itu nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh. Saya malah justru pengen tahu setelah pembahasan ini apa yang Anda lakukan terhadap proposal Anda. Apakah Anda cuma diem aja ataukah Anda memang berusaha untuk memperbaiki proposal Anda? Oh, nggih Bu, siap. Terima kasih nggih Bu. Baik teman-teman, monggo penyaji diakhiri kuliah hari ini. Baik, sebelumnya kami dari tim penyaji mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan semangat dari teman-teman untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata
atau ucapan dari kelompok penyaji dari kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, kami akhiri untuk presentasi pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Rani. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Juliana dan teman-teman. Kita coba lagi minggu depannya, teman-teman. Saya izin leave.